Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun pagi hari ini berada. Semua kasih karunia Tuhan terus melingkupi kita, membuat kita boleh kuat melewati hari-hari kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh melakukan setiap kegiatan kita, saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu dalam Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, di dalam kebenaran ini bagaimana kebenaran ini disampaikan kepada kita. Bagaimana orang-orang percaya supaya hidup di dalam sikap hati kita, di dalam setiap tindakan kita, menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang sabar dan yang menguasai diri. Dan ini suatu kebenaran. Di dalam kitab Galatia itu dikatakan bahwa buah-buah roh itu adalah kesabaran. Dan selanjutnya ada juga penguasaan diri. Dan inilah sebenarnya gambaran kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Supaya hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam penguasaan diri. Ada banyak orang yang gagal di dalam hidupnya karena tidak sabar. Seringkali orang bertanya kepada kita, sampai berapa lama saya sabar? Saya seringkali memberikan jawaban kepada orang bahwa sabar itu tidak ada batasannya. Tetap sabar dan sabar dan sabar. Karena memang kesabaran adalah buah-buah roh, buah-buah kebenaran. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, maka itulah sebenarnya yang menjadi kehidupan kita, yang menjadi karakter hidup kita, yaitu menjadi orang-orang yang sabar. Dan disampaikan dalam firman Tuhan saat ini, menjadi orang-orang yang menguasai diri. Firman Tuhan katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi bukan hanya seorang pahlawan tapi melebihi. Ini yang perlu kita pelihara dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terlebih dalam mengatasi berbagai perkara-perkara yang kita hadapi dalam dunia ini. Biarlah kita izinkan Tuhan terus bekerja. Sehingga dalam segala hal kita menjadi orang-orang yang sabar. Terlebih kita sabar menantikan janji Tuhan. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak sabar menantikan janji Tuhan, ada banyak orang akhirnya melupakan Tuhan. Mencari solusi yang lain, mencari jalan yang lain. Yang menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Allah. Tapi kalau kita sabar menantikan setiap janji Tuhan, maka kita akan semakin diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran itu sendiri. Dan kuasa roh Tuhan akan terus memberikan kesabaran dalam hidup kita, tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita menghadapi perkara-perkara yang ada dalam dunia ini? Ada banyak orang karena tidak sabar meninggalkan pekerjaannya. Karena mungkin menurut dia bukan sesuatu hal yang baik. Atau karena tidak sabar menghadapi orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang keras. Sehingga terjadi banyak pertengkaran, banyak permasalahan. Sehingga merugikan kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa buah-buah roh itulah kesabaran, sabar. Melebihi seorang pahlawan. Menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang gagah perkasa. Ternyata orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang gagah. Itulah orang-orang yang sabar.
Jadi berarti bahwa orang sabar bukan orang yang lemah. Ada banyak orang berpikir kalau saya sabar dilecehkan, diremehkan, tidak diperhitungkan. Tapi firman Allah katakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang melebihi seorang pahlawan. Berarti orang yang kuat, orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk merebut kemenangan dan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Yang kedua dikatakan di sini, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seringkali orang karena tidak bisa mengendalikan, menguasai dirinya, maka ada banyak hal yang menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dalam setiap rencana Tuhan, bahkan melakukan perkara-perkara yang jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, karena tidak menguasai diri. Maka saat orang diberkati Tuhan, kalau dia tidak bisa menguasai diri, bahkan dia tidak bisa mensyukuri akan kasih dan berkat Tuhan. Bahkan saat dia dalam kondisi kesulitan, tak kala tidak menguasai diri, maka akan jatuh ke dalam dosa, akan jatuh kepada perkara-perkara yang jauh daripada apa yang Tuhan mau. Bahkan saat kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang genting, kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka terjadi bahkan kerugian-kerugian di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah katakan di sini, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini buah-buah roh, buah-buah kebenaran bagi kita orang percaya. Tuhan sudah memberikan kepada kita roh yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kesabaran, kepada kehidupan yang bisa kita mampu menguasai diri. Karena roh Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menguasai diri, mengendalikan diri, untuk kita sabar di dalam perjalanan hidup kita dalam segala hal, sehingga kita menjadi orang-orang yang melebihi seorang pahlawan. Bahkan dengan penguasaan diri kita, kita melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa? Kita melebihi orang-orang yang menang. Maka firman Tuhan katakan, kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya pagi hari ini, bangunlah terus kehidupanmu, jagalah hatimu, jagalah tindakan hidupmu, kendalikan hati kita, pikiran kita, sehingga akan terkendali tindakan-tindakan yang kita ambil. Tak kalah kita memiliki dan memelihara kesabaran di dalam hidup kita, dan juga kita menguasai diri kita dalam segala hal, karena roh Tuhan akan memampukan kita untuk tetap sabar dan menguasai diri kita melewati, mengatasi setiap perkara apapun, bahkan menantikan janji Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Bahkan firman Allah katakan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah menerima renungan firman Tuhan, bahwa tak kala kami menjadi orang-orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, tak kala kami menjadi orang menguasai diri kami melebihi orang yang merebut kota. Dan itulah menjadi bagian kami Tuhan, karena kami percaya buah roh kebenaran itu, buah roh kudus ada dalam hidup kami, sehingga dalam setiap perjalanan hidup, masalah perkara-perkara yang ada dalam hidup kami akan mampu sabar dan berkemenangan. Kami akan mampu menguasai diri kami, sehingga kami tetap berjalan di dalam jalan firman-Mu Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sudah mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya berkat anugerah, berkat kemurahan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat keselamatan, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.